perkenalkan, aku Nisa dari kelas 11, selaku host di episode kali ini. Dan di sini kita ada dua kakak kelas kita yang Masya Allah hebat banget ya guys. Boleh memperkenalkan diri dulu sebelumnya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sabrina Safa. Aku dari Fakultas FSAD jurusan Matematika di ITS. Halo semua, nama aku Naila Nurul Faiza. Aku dari Prodi Teknik Infrastruktur Lingkungan Universitas Gadjah Mada. Oke, next kita bisa aja langsung ke sesi tanya jawab. Oke guys, karena umumnya di kuliahan itu pasti kalau jadi maba ada ospek dulu ya kak ya. Boleh nggak sih kak sharing sedikit ke aku biar orang-orang tuh tahu ospek-ospek di UNIF kalian masing-masing gimana? Oke, aku ingin jawab. Buat di ITS sendiri itu ospek besarnya tuh ada gerigi. Dimana itu kalau gerigi itu salah satu aja ospeknya, karena banyak ospek yang kita lalui dari awal pengenalan itu aku ada impeach, terus aku ada ospek fakultas, ospek departemen, bahkan ospek kampus gitu kan. Tapi yang menurut aku paling challenging banget itu di ospek kampus. Kenapa? Karena kita ketemu sama seluruh dari fakultas, jadi kita dibuat satu grup gitu dari fakultas yang lain gitu kan, nggak ada fakultas yang sama kayak kita sendiri, jadi kita dikasih buat temenan sama kenalan sama fakultas lain, terus dari prodi lain gitu kan. Terus buat aku sendiri tuh panjang banget, aku di tes itu sekitar ada 2-3 bulan buat ospek itu sendiri, jadi aku kerasa itu lama banget tapi seru banget, soalnya aku kalau bisa aku bisa ikut ospek lagi, karena aku ngerasa kalau ospek tuh menyenangkan daripada belajar sehari-hari gitu kan. Soalnya aku mulai dari Juli, terus aku udah mulai kuliah, tapi pas di perkuliahan tuh aku ada ospek fakultas sama ospek departemen gitu. Tapi serem banget gak sih kak kayak di film-film gitu kayak yang teriak-teriak kayak gitu. Jujur sebenarnya enggak seperti yang kayak kalian kira kayak dimaki-maki atau kan marah-marahnya itu enggak sama sekali. Paling mungkin kalian digituin kalau kalian buat kesalahan, tapi biasanya itu ada di evaluasi. Biasanya di akhir acara, di akhir ospek itu kita ada namanya eval. Nah itu kita dikasih tahu kita harus ngelakuin kalian kalau buat kesalahan kalian harus ngaku gitu. Siapa yang buat kesalahan pas lagi ospek gitu bisa ngaku. Tapi overall biasanya nanti kakak-kakaknya tuh balik lagi ke kita kayak minta maaf kayak kalau terlalu kencang gitu. Padahal sebenarnya biasa aja, itu wajar karena kita sendiri kan kalau di SMA kita juga ada namanya LDK kan. Jadi 11-12 sebenarnya sama aja gitu. Di enjoy santai aja sih. Yang menurut kakak gimana? Aku di UGM sendiri kan nama ospeknya tuh pionir kan. Nah itu kita lakuin 2 minggu. Seminggu pertama tuh kita ada ospek UNIF sama ospek fakultas. Nah terus di situ kita di awal masuk kita tuh ada upacara. Kita tuh disambut sama kakak-kakaknya, kita dikasih pertunjukan, hiburan gitu pokoknya seru deh. Terus habis itu kita masuk ke gugus masing-masing. Itu kita belajar kayak life skill, terus pengetahuan tentang Jogja, tentang UGM gitu-gitu. Kita dikasih tahu sejarah-sejarahnya. Nah terus di aspek fakultas sendiri itu beda lagi gugusnya. Jadi kita tuh membaur lagi di fakultas itu kalau teknik tuh kita disambut pakai supporter yang kalau di UGM namanya supersonic. Terus Grupnya cheerleader gitu lah. supporter yang teriak-teriak gitu. Oh, Jadi motor biasanya bawa bendera. Ya bendera itu seru banget. Terus di akhir ospek fakultas tuh kita ada kayak konser-konseran gitu. Kan kalau di UGM tuh kita tuh kayak diperlakuin kayak anak TK beneran. Jadi pelajarannya tuh have fun gitu loh. ospek tuh kayak apa malam itu nggak sih kak atau cuma selalu semangat gitu? Enggak, kalau aku cuma sampai sore, sampai jam 4 paling udah selesai. Terus yang akhir yang selebrasi yang gini yang pakai itu namanya Astakarsa, itu juga seru banget walaupun dijemur panas-panasan, tapi itu benar-benar ya nggak bisa dilupain. Oke guys, berarti kalian jangan takut lagi buat ospek-ospek apalagi jadi maba, karena dari pengalaman kakak-kakak yang di sini juga itu seru banget katanya, yang di UGM kayak TK, yang di sini juga katanya seru banget, jadi kenalan banyak orang, jadi kalian nggak perlu takut lagi buat ospek. Nah, kira-kira sejauh ini kakak udah masuk ke dunia perkuliahan, buat kakak apa aja yang udah kakak lakuin selama dunia perkuliahan, karena kakak sudah aktif ya di sana. Boleh coba? Oke, aku izin jawab ya. Buat aku sendiri itu sebenarnya buat aktif kepanitiaan sama organisasi itu susah banget. Apalagi kayak maba. Tapi saran aku buat kalian mahasiswa baru itu mending semester 1 tuh kan banyakin ikut panitia sama organisasi. Kenapa?
karena biasanya kalau panitia sama organisasi itu dilihat dari CV kalian. Kalau misalnya CV kalian itu minim pengalaman, itu bakal susah banget buat masuk panitian sama organisasi. Buat aku sendiri kemarin aku ikut student ambassador, aku ketemu student ambassador di Maba Cup. Itu kayak event tahun dari ITS yang ngelombain tentang olahraga, terus nari gitu. Sama sekarang aku buat organisasi aku keterima di divisi PDD itu di keislaman gitu. Jadi di matematika itu ada organisasi Islam yang menghimpun seluruh mahasiswa Islam di matematika. Jadi kalian sebenarnya di awal-awal kuliah mending banyak-banyak ikut panitia biar CV kalian bagus, sama biar pas semester 5 pun magang kalian bisa jadi CV kalian udah bagus. Berarti emang organisasi itu penting banget ya dari sekarang, biar nanti tuh di dunia perkuliahan kalau kalian mau ada organisasi atau kepanitiaan tuh kalian bisa masuknya tuh gampang. Iya, itu ngebantu banget soalnya CV kalian tuh pasti kalau organisasi sama panitia itu dilihat dari CV kalian. Dan banget selanjutnya ternyata apa aja yang udah dilalui. Aku baru ikut organisasi di lingkungan fakultas saja. Jadi aku gabung di keluarga muslim teknik itu di bidang BSO Madani. Jadi itu tuh kerjanya kita ngajar ke luar ke anak-anak sekitar teknik. Paling banget sih Kak waktunya, karena kan ada organisasi, tapi ada juga kuliah. Kalau menurutku yang paling penting tuh bagi waktunya sih, karena yang pasti kita utamain di akademik dulu, baru kita ke fokus organisasi. Nah, kalau karena kakak-kakak ini adalah alumni dari luar Kama, jadi pasti ada dong rasa rindunya sama boarding guru yang pernah ditinggalin. Apa sih rasa rindu kakak yang pernah dirasain selama itu? Kakak yang jawab, jujur kangen banget. Kenapa? Karena biasanya kita 24/7 itu dari Senin sampai Minggu, ketemu lagi Senin itu kita bareng-bareng, sedangkan kita kalau di kos-kosan tuh sendiri, jadi makan sendiri, tidur sendiri, terus bersih-bersih sendiri. Sedangkan kalau di boarding kita ketemu sama teman-teman kalian. Jujur aku masih megang banget teman-teman SMA, kayak aku masih sering banget main sama teman SMA, lebih sering sama teman SMA karena aku lebih tahu perbedaan mereka gimana, karena kita udah 24/7 kan sama mereka. Sedangkan kalau di kuliah kita sebatas ya udah di kampusnya aja gitu kan. Soalnya ngerasa banget sepi. Soalnya aku pernah banget itu makan, aku gojek, terus aku kayak makan sendiri. Biasanya aku udah duduk di makan bareng sama teman-teman, terus udah disiapin sama ibu dapurnya. Tapi sekarang aku harus ini sendiri, beda banget. Jadi lebih ke ngerasa sendirian, ngerasa sepi banget yang biasanya rame gitu. Aku sama sih kayak gini juga, karena temen SMA tuh benar-benar yang semua orang tuh deket gitu loh. Aku di kuliah nggak ada teman yang sedekat itu. Terus kuliah tuh juga lebih ke individual gitu. Bahkan aku sama tetangga kamarku tuh aku nggak kenal. Jadi kayak lebih seru aja di DM ini. Karena emang namanya boarding ya guys, jadi kita ketemu teman ya itu lagi, kita ngelapok ketemu itu lagi, jadi kita 24/7 tuh selalu sama temen, jadi ada aja hal-hal yang mungkin kita amatin. Nah, buat kakak-kakak yang ada di sini, pengalaman kakak selama di kuliah, apa sih perbedaan yang benar-benar jauh banget antara dunia kuliah sama dunia SMA? Karena kan kita di sini tuh boarding khusus putri ya guys ya, jadi ya gak ada kita sosialisasi sama orang lain tuh agak kurang gitu. Aku izin jawab, buat perbedaannya sebenarnya banyak banget. Kenapa? Karena satu, walaupun kita di sini boarding, kita pesantren, tapi kita tuh udah tertata, kita udah dikasih makan, terus sholat juga emang udah teratur. Nah, kalau kita lagi di kuliah, kita pasti ngekos kan, karena kita di Bogor dan aku kayak di Surabaya, itu jauh banget. Dan apa ya, di sana itu kalian harus mandiri sendiri, karena kayak makan, terus abis itu kalian juga sholatnya juga nggak ada yang ngingetin. Nah, kalian juga harus jaga baik-baik gitu kan, karena kita kan udah pesantren. Nggak baik kan kalau misalnya kita nggak nerapin ilmu yang udah kita pelajari sama 6 tahun. Jadi sebenarnya lebih ke kita konsisten dan kita juga nerapin ilmu yang udah kita pelajari di pesantren. Soalnya kalau nggak diterapin tuh kayak sia-sia gitu. Iya kan, kita sia-sia udah 6 tahun pesantren, terus kita nggak terapin di kuliah kan. Oke guys, kita next ke sesi selanjutnya, ke sesi pertanyaan buat Kak Naila. Apa sih proses dan bagaimana perasaan kakak masuk ke jalur mandiri UGM?
Kalau perasaan aku jujur seneng banget ya, karena itu kan jalur mandiri itu kan jalur terakhir buat masuk, itu benar-benar harapan terakhir aku banget gitu kan, tentunya masuk alhamdulillah. Nah buat prosesnya sendiri itu jalur mandiri, pertama ya pendaftaran berkas, kita isi berkas, terus kita tes tulisnya tuh aku datang langsung ke UGM tesnya, terus habis itu udah tinggal nunggu pengumuman. Oke, buat Kak Naila, ada nggak kata-kata buat mereka siswa-siswa yang nanti nyoba buat jalur mandiri, karena kan pasti maju mundur banget dan mereka mungkin mikirnya kayak jalur mandiri akhir gitu, jadi gimana pesan buat? Sebenarnya kalau kataku sih coba-coba aja semua jalur mandiri yang ada, kayak coba aja. Terus peluang mandiri itu jujur lebih besar daripada UTBK, jadi kalian pede aja buat ikut tesnya. Oke, kita sekarang masuk ke sesi selanjutnya, pertanyaan buat Radina. Buat kakak, apa sih prestasi atau kelebihan biar bisa masuk jalur SNBP? Oke, aku izin jawab. Yang pertama, karena kemarin aku SNBP aku masuk di 3 sertifikat. Yang pertama itu aku ikut yang PDPOSI, itu ngambil di matematika sendiri, itu alhamdulillah aku dapat emas. Terus yang kedua, aku ikut lomba debat bahasa Indonesia, dan itu nasional, dan aku dapat di juara 3, sama yang terakhir aku masukin ke TAFIS. Soalnya kan katanya kalau TAFIS itu 10 juz itu setara sama kabupaten, terus kalau 15 juz itu provinsi, sama kalau 30 juz itu nasional. Jadi aku masukin juga TAFIS aku di 11 juz. Masya Allah ya guys, berarti banyak banget prestasi yang didapat selama SMA ini. Terus menurut kakak, apa kelebihan atau tantangan khusus buat siswa-siswa yang masuk lewat jalur SNBP? Jadi jujur kalau misalnya kalian diterima di SNBP itu enak banget. Kenapa? Karena kalian bakal nganggur selama 6 bulan. Soalnya di awal-awal kan itu pengumuman di bulan Maret. Jadi pencapaian kalian selama 3 tahun di SMA itu bakal banget kalian itu kebayar. Soalnya pasti orang-orang belum lama buat jadi eligible. Nah, dari eligible itu sendiri itu bakal kebayar kalau kalian masuk SNBP, dan kalian bakal lebih dulu masuk dari teman-teman kalian SNBT, mandiri, kalian udah nggak usah belajar lagi, itu nganggurnya 6 bulan, dan benar-benar kan bisa nyicil buat mata kuliah selanjutnya. Keren banget ya guys, jadi persiapannya malah lebih matang, karena SNBP itu emang dari awal banget ya kak. Iya benar. Terus, apa sih strategi dan tips-and-triknya supaya bisa lewat jalur SNBP? Buat tips and trik, sebenarnya nggak ada tips and trik yang khusus. Yang penting kalian itu konsisten, karena percuma kalau kalian itu jago, kalian pintar, tapi kalau kalian itu nggak konsisten sama rajin. Soalnya kan di aku sendiri pas aku SMA kelas 12 itu buat eligible itu kejar-kejaran. Aku tuh kejar-kejaran banget sama teman-teman yang lain. Nah itu aku prioritasin, aku tuh maunya keterima SNBP. Soalnya menurut aku SNBP itu udah enak banget, jadi aku ngejar banget buat SNBP, jadi aku naikin nilai, aku belajar serius di SMA biar aku bisa ikut SNBP dan keterima di SNBP. Dan banget ya guys, berarti ada pengorbanan waktu, pengorbanan batin, dan banyak banget yang bisa dilewati gitu ya guys. Apa hal terbaik kakak yang bisa kakak pelajarin ikut jalur SNBP? Yang aku pelajarin itu halnya ya itu sih, konsisten, sama pasti mengorbankan waktu main. Biasanya teman-teman kayak main-main, tapi aku buat ngedepanin kalau aku tuh konsisten sama teguh banget sama pilihan aku, yang emang sebenarnya aku gak mau ngambil matematika, tapi sebenarnya matematika itu pelajaran kesukaan aku. Jadi aku coba nurunin gengsi aku juga, sama aku konsisten sama pembelajaran aku sendiri. Karena emang sebenarnya guys, konsisten itu jauh lebih sulit dibandingkan kita harus terus jago. Terus juga konsisten itu lebih susah aja ya sih kak? Iya, soalnya kan pasti kita ke distract kan sama teman-teman, ataupun kita malah ngapain, sibuk organisasi, kepanitiaan, tapi kan kita balik lagi sendiri kalau akademik itu nomor 1. Berarti jaga waktu buat organisasi sama jaga buat akademiknya keren banget gitu. Iya, soalnya di SMA kan banyak kan organisasi, panitia, terus aku juga nge-balance waktu biar aku bisa akademik juga iya, aku ikut organisasi juga lancar. Guys, keren banget. Oke guys, sekian dari kita bertiga karena waktunya sudah cukup. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga buat cek website di bawah ini.
Aku Nisa selaku host di episode kali ini. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih.